Ada orang yang dia mau tahan diri, mau tahan diri berapa lama? Mau tahan diri berapa lama kalau tidak rubah di situ, Pak? Ada orang yang datang ikut gereja 31 malam langsung dengar bunyi musik klasik. Teng 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 teng. Terus ada puisi bilang begini, tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari ini. Bla 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 bla. Terus tiba-tiba kau bilang begini, sebentar lagi tahun lama akan berlalu, tahun baru akan datang. Mari kita tulis catatan dosa kita biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama, tahun baru, hidup baru, semangat baru. Orang mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang tulis 10. Separuh pakai menangis. Habis tulis lipat baru menyanyi, matilah dengan doa. Ini 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Karena ada banyak suami yang rencana berhenti rokok kan? Pak, biasa 1 bungkus, sekarang 2 batang sama. Tahun depan dia naik 2 slow. Karena berusaha tahan diri, bukan rubah ini. Mengkonfirmasi berita dari atas dalam sebuah realitas itu kesadaran. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akalmu, ilmu, kekuatanmu, kesadaran. Bukan dalam ketidaksadaran. Kalau kita dapat Roh Kudus semua tidak sadar habis, kita sudah tidak kerja lagi di karet, di perkebunan mana, tidak lagi semua tidak sadar habis begitu. Kesadaran untuk mengkonfirmasi. Jemaat, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Betul? Awas dia dengar. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Karena terlalu takut itu orang biasa ambil langkah sembarang tanpa kesadaran. Contoh, iblis itu takut doa orang beriman. Iblis itu takut Tuhan yang ada dalam kita, otoritas yang ada pada kita. Tapi saudara tahu, ada banyak ibu-ibu hamil di kampung keluar malam bukan berdoa, dia ambil paku 10 cm tusuk. Di Pangkal Pinang masih ada begitu. Siapa punya istri? Otak di mana? Setan mana takut paku? Jemaat, kalau tangan kanan gatal artinya tangan kanan gatal artinya dapat uang. Yakin? Tidak usah kerja, duduk kok garu-garu sendiri. Konfirmasinya itu dalam kesadaran. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saya gatal, semua bagatal habis itu. Alkitab, jemaat, Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Apa? Kerja bukan bagatal, kerja. Jemaat, orang yang pelabora artinya apa? Itu hanya 75 dia punya. Yang 100
Orang et labora bukan berdoa dan bekerja. Orang et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Orang et labora artinya jangan balik doanya yang keras-keras, kerjanya lemah-lemah. Jemaat, Tuhan memberi makan kepada burung pipit tapi tidak melemparkan jagung ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar dari sangkar mencari makan di mana-mana. Resiko kena di timur bilang fiti, Pak. Kena di sini ada tukang fiti burung. Fiti siapa burung? Ini jemaat, Pendeta Yadi bawa materi di banyak kota di Indonesia. Biasa habis ada yang begini, pendeta, yuk kita foto-foto dulu, kita foto-foto. Oke, pas kita mau foto begini ada yang lari dari belakang bilang, jangan 3 orang. Foto 3 orang nanti mati yang bagian mana, yang foto yang mati. Bayangkan negara dunia semaju begini masih ada yang percaya foto 3 orang 1 mati. Kita konfirmasi macam apa ini? Satu saat minggu kedua bulan Desember kami di gereja, hujan belum turun. Takut kekeringan di tahun berikutnya, saya bilang begini, "Oi, hujan belum turun Dora bilang, proyek Pak, proyek. Saya heran apa urusan proyek dengan hujan. Dia bilang, Bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Saya bilang, oh hujan bisa ditutup? Bisa Bapak. Bagaimana cara tutup hujan? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus. Saya bayangkan awan hitam sudah berkumpul, begitu tembak pakai sinar laser atau pakai efek kaca, pantulkan. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang mereka maksud. Dia bilang, bukan itu Bang. Lalu dia bilang, permisi Bang, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang, itu celana dalam merek apa? Kalau hujan bisa ditutup, kota Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir. Tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Gubernur hitung 1. Memang otak ini penting. Amin kok. Jemaat, iman yang pura-pura adalah orang yang tidak mengembangkan wawasannya, tidak bekerja dengan tangan, kesempatan, talenta yang Tuhan kasih, tetapi selalu berdoa minta diberkati. Itu iman pura-pura. Orang beriman pura-pura adalah orang yang tidak belajar mengisi kekosongan akal, tidak bekerja dengan kesempatan, tenaga, talenta yang Tuhan kasih, tetapi selalu menyanyi, kiranya Engkau memberkati aku. Ingat, pintar itu terbatas, maka kita bisa kejar kepintaran. Bodoh itu yang tidak ada batas, dia meleleh saja. Makanya dikubang orang yang kalau bodoh dan hukum. Belajar untuk mengembangkan. Kalau konfirmasinya sebuah kesadaran. Ketika ada mereka berita, jangan takut, kesukaan bagi dunia, damai sejahtera. Dengar, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera. Kata damai sejahtera dalam Alkitab itu artinya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu namanya damai sejahtera. Nah, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, tidak semuanya indah. Coba tanya,
Coba tanya orang datang 24 tahun di sini, datang langsung enak. Ada proses. Segala sesuatu berproses. Saudara lihat hari ini tidak lihat perjalanan. Terakhir, semua diam-diam dengar. Bilang pada kita anak-anak, apa yang baju kuning yang belum pernah pulang di Morote saat anak-anak, kamu tanya, kamu mama dengar, ibu-ibu melahirkan itu sakit atau tidak sakit? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ya, sesar itu kan abnormal. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami saja tidak tolong. Suami-suami hanya dari luar taruh tangan di kepala berbilang, Yesus. Sudah Yesus lebar, dia bilang, tidak tahu ini anak muka ikut siapa ini. Anak-anak, kamu waktu baru lahir, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu pun jam bangun. Masih banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Jam 3 pagi masih ada orang tua yang goyang-goyang ibu anak begini. Betul? Sudah sempoyongan tidak tidur lagi, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit, padahal justru kalau anak bobok itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit? Anak-anak, kamu dulu tidak tahu bicara. Orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika orang mulai SMP, SMA, ada suka bicara dengan papa mama? Mereka hanya suka bicara dengan kasih besar orang, kasih adonan bicara, tidak suka bicara dengan kita, lebih suka pakai HP bicara dengan orang lain. Siapa suruh kasih makan orang? Nanti saya kasih tahu dia jawab. Anak-anak, kamu lahir, kamu tidak tahu jalan. Orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang ta, te, nah itu jalan belakang. Tapi ketika orang mulai SMP, SMA, sudah bisa jalan, suka jalan dengan nomor orang tua, lebih suka jalan dengan pertanyaannya. Orang tidak tahu jalan, kita laki orang jalan, sudah bisa jalan, tidak suka jalan dengan kita, jalan dengan pun teman. Siapa suruh kasih makan ini manusia benar? Jemaah, hafal. Kasih ialah. Omong. Ulang. Kasih ialah. Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah. Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar rujukannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Makanya orang tua bilang begini, anak, busuk-busuk juga kamu itu kami punya anak. Pernah dengar begitu? Sudah pernah tanya orang tua kenapa bilang kita busuk? Jemaat, orang tua bilang kita bilang begini, anak,
Asal kamu mau sekolah tinggi biar kami orang tua ikat perut, tidak apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti orang mau pakai sepatu. Tapi kadang-kadang orang utang di petugas operasi untuk kepentingan anak-anak. Mari kita lihat sekarang. Kita sedikit berefleksi ke masa lalu. Lihat. Orang tua melahirkan kita banyak-banyak. Orang tidak punya rumah yang besar. Ada satu kamar tidur yang mereka taruh kita banyak-banyak. 5, 6, 7 orang. Tapi sayang, sekarang di kampung orang sendiri. Orang buka itu pintu kamar, lihat, tidak ada. Hanya anak-anak punya foto yang terpampang di depan. Pendeta datang tanya, ini siapa? Ini satu anak yang pertama. Dia di Pangkal Pinang, Pak. Tidak pernah telepon yang ini. Ini tidak pernah. Saudara tahu apa kerinduan terbesar dari orang tua kita di kampung? Berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintai. Kadang-kadang dong ada uang sedikit bikin ember agak besar. Kita tanya, Papa kenapa begitu? Biar supaya cucu semua datang bisa main-main. Tapi sayang, tinggal orang tua. Tinggal papa mama dan tiba-tiba papa kasih tinggal mama atau mama kasih tinggal papa. Mereka tambah sedih. Apakah kerinduan itu tidak akan jadi kenyataan? Jadi. Tapi kerinduan untuk berjumpa kembali tidak akan pernah terjadi di rumah tua di kampung. Kerinduan itu hanya akan terjadi di surga. Dalam rumah Bapakku banyak lagi. Nanti tepat waktu aku menjemput kamu. Itu pun kalau mati sama-sama masuk surga. Lanjut, dengar. Saudara tahu, orang tua ketika tahu dia punya anak sakit, kadang-kadang mereka berdoa bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan anak-anak yang sakit, biar kita yang sakit. Banyak kali kita online berjam-jam tapi tidak pernah telepon orang tua sedikit. Tapi sayang ketika satu mati kita telepon berulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mari kita lihat. Saudara, orang tua itu melahirkan kita banyak-banyak. Tidak pernah titip kita di mana-mana. 5, 6, 7 orang anak yang dilahirkan tidak pernah dititipkan di mana-mana. Tapi sayang, 5, 6, 7 orang anak yang sudah sukses, orang bisa sepakat titip orang punya orang tua di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip batalkan sudah. Karena kita titip orang ini hari, besok anak-anak dong titip kembali kita. Dulu waktu kita kecil kita pilek, ini ada orang tua banyak. Saya mau tanya, waktu anak-anak kecil dulu pilek, pernah pakai tisu? Orang tua pakai apa? Sedot ingusnya. Iya. Dulu ketika anak-anak buang air besar pernah pakai alas tangan. Ya. Tangan kosong. Tapi sayang, sekarang ketika mereka di tempat tidur dan di kursi roda, sudah bukan anak kandung yang urus. Anak kandung yang sukses sepakat kumpul uang, minta orang dari kampung yang urus. Alasannya hanya satu, sibuk. Orang tua punya kerinduan bilang begini, menikah orang baik ya. Ingat kamu kakak adik jangan bertengkar. Nanti kalau papa mama sudah tidak ada, tolong jangan jual di rumah tua. Mungkin jual. Saya mau kasih tahu, saya mau tanya kita, tolong jawab. Mama, berapa bersaudara? 2. Ina berapa? Ibu? Mama bisa lahirkan ibu orang 5 orang.
Tapi ibu yang 5 orang nanti sukses belum tentu bisa urus mama yang hanya satu. Ada pikir apa dong? Biar kita menyanyi satu lagu dong. Kita ini lagu-lagu dunia, tapi biar kita menyanyi lagu sedih ibadat tidak apa. Saya bertanggung jawab izin. Lagu dunia, tapi biar kita menyanyi. Kasih ibu ya. Coba kita menyanyi ulang ini lagu sambil bayangkan mama mantu punya muka. Kenapa saudara tidak mau bayangkan? Racun kan? Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali atau tidak? Seperti apa? Saya hanya ajak kita untuk merenungkan, ingat, saudara-saudara ada asa, saudara tidak jatuh turun dari langit. Jangan lupa diri, jangan lupa keluarga. Sekarang baru sedih-sedih. Selama ini tidak telepon, nanti orang tua sakit sedikit baru dia sampai di timur kotanya bilang sertifikat. Anak-anak macam begini tidak boleh. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih untuk firman. Kami renungkan dalam keterbatasan kami, dan kami percaya kalau Tuhan di dalam kami, kami dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu akan jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Maha besar Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin.